pada sore hari ini saya kepengen kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus bercerita, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di situ tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, di situ mengisahkan bahwa Filipus mendapatkan sebuah panggilan dari Tuhan melalui seorang malaikat yang berkata, "Bangunlah dan berangkatlah ke selatan, menuju ke jalan yang dimana jalan dari Yerusalem menurun ke Gaza." Jalan itu dikatakan jalan yang sangat sunyi. Nah teman-teman, Tuhan Yesus memanggil Filipus untuk keluar dari tempat di mana dia pelayanan sebelumnya. Pada waktu itu dia sudah melayani jemaat Samaria dan mereka sudah bertobat percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan meminta dia untuk pergi ke satu tempat yang dia nggak tahu. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ketika Filipus pergi ke tempat itu, ya di jalan yang sunyi itu, nah di situ ada seorang Etiopia. Tadinya dia dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk mengadakan ibadah di sana. Karena orang Etiopia ini, dia itu sebenarnya ada orang yang menganut kepercayaan agama Yahudi, tapi dia itu belum percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika dia kembali, dia melewati jalan itu, dan di situ Roh Tuhan berkata kepada Filipus untuk mendekati orang Etiopia itu. Kemudian pada waktu itu orang Etiopia ini sedang membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya. Ketika dia mendekati, dan kemudian Filipus bertanya kepada orang Etiopia ini, ya, orang Etiopia ini dia adalah seorang pembesar raja. Dia itu juga adalah kepala perbendaharaan Sri Kandake dari ratu negeri Etiopia. Tentu
tentunya ini adalah satu posisi yang sangat penting. Nah teman-teman, Filipus mendekati dan kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang Tuan baca itu?" Lalu orang Ethiopia itu berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang membantu untuk menjelaskannya? Kamu kesini dan duduklah di sampingku." Lalu Filipus itu naik dan dia duduk bersama-sama dengan orang Ethiopia itu. Dan kemudian Filipus menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan yang dia baca tadi. Dan berdasarkan nas itu, dia kemudian memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa, karena setelah Filipus memberitakan firman Tuhan, dia menjelaskan firman Tuhan itu dengan baik. Kemudian ada satu kesadaran di dalam hati daripada orang Ethiopia ini, untuk kemudian dia punya komitmen untuk mau percaya kepada Tuhan. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan kemudian mereka lihat ada air. Lalu orang Ethiopia itu berkata, "Aku mau dibaptis." Wah, ketika Filipus dengar, ya pasti ada sesuatu yang amazing begitu ya dalam hatinya. Dan kemudian Filipus berkata, "Apakah Tuhan memang sudah percaya kepada Yesus?" Dia mengatakan, "Ya, aku percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah." Oke, kalau begitu saya akan membaptiskan. Dan kemudian dikatakan bahwa orang Ethiopia ini dibaptis. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Filipus tidak tahu rencana Tuhan di dalam kehidupannya itu apa. Karena kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya ketika dia pelayanan di Samaria itu sudah enak. Orang-orang sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan, dan dia juga di sana sudah diterima dengan baik. Tetapi Tuhan bilang, "Kamu harus pergi ke jalan yang sunyi yang Tuhan tunjukkan itu." Mau melakukan apa? Ya nggak tahu juga sih sebenarnya kan pada waktu itu. Dan karena Roh Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Mendekatlah di kereta itu." Dan kemudian terjadilah perbincangan itu. Dan di dalam rencana Tuhan, orang Ethiopia yang ada di dalam kereta itu akhirnya percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh Filipus untuk satu pelayanan yang begitu mulia ini. Rencana Tuhan di dalam kehidupan Filipus itu tidak pernah salah, teman-teman. Rencana Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan rencana Tuhan itu pasti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Yang penting dia taat. Dan seperti yang dilakukan oleh Filipus, dia juga taat kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan minta. Nah, saya percaya setiap kita juga pasti akan mendapatkan hal yang sama seperti yang dialami oleh Filipus. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu juga tidak pernah salah dan tidak pernah tidak tepat. Mungkin hari ini ya teman-teman, mungkin ada kekesalan begitu ya, karena pikir-pikir, kenapa ya kok aku bisa sekolah di sini? Padahal aku tuh pengennya tuh mau sekolah di sekolah A, tapi mama papa aku bilang, yaudah kamu sekolah di sekolah B aja, ngapain harus di sekolah A gitu. Nah itu membuat kadang-kadang kita kesel banget sih, kenapa papa mama aku mau ngatur-ngatur aku padahal aku sukanya di sekolah itu. Atau mungkin buat teman-teman yang SMA ya sekarang lagi bergumul nih, aduh saya mau ke uni yang mana nih gitu ya, bingung mau ke universitas yang mana. Lalu akhirnya kita datang ke satu universitas, kita diterima di situ, dan kemudian kita merasa kenapa kok ya kayaknya saya salah masuk universitas ini, kayaknya saya keliru deh. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sudah gumulkan itu bersama dengan Tuhan, dan kemudian setelah kita masuk dan kita merasa kok kayaknya ini nggak cocok ya, kok kayaknya ini nggak tepat buat aku ya,
gak usah disesali ya. Kita percaya bahwa bukan kebetulan kita ada di tempat itu. Itu pasti sudah ada di dalam pengaturannya Tuhan, rencananya Tuhan. Ketika kita juga bete nggak bisa sekolah di sekolah yang kita mau, itu juga sebenarnya ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud yang indah buat kita. Cuma memang kita sendiri aja yang belum tahu Tuhan mau lakukan apa dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saya percaya, sebagaimana Filipus, di situ Tuhan mempersiapkan dia sebuah pelayanan yang mulia, maka kita pun pasti akan menjadi berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan kita berada. Jadi bukan kebetulan kita ada di sekolah A, di universitas B. Itu bukan kebetulan, karena di dalam kamus orang percaya itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Pasti semuanya itu ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Mungkin Tuhan mau pakai kita jadi berkat di tempat itu. Mungkin Tuhan ingin supaya kita boleh memenangkan, kita boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada teman-teman yang ada di sekolah itu. Atau mungkin kita nggak tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sebuah pekerjaan yang besar. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi seorang yang memiliki kuasa satu hari nanti, kapan kita nggak tahu. Tetapi yang pasti segala sesuatunya adalah Tuhan sedang mempersiapkan kita semua. Nah, teman-teman yang dikasih di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, kapan ya? Ya kita juga nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Pasti semuanya itu yang terbaik buat kita. Mungkin buat kita merasa kita itu kayaknya sesuatu yang keliru, tapi bagi Tuhan itu pasti yang tepat. Karena Tuhan tahu rencana Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan lakukan buat hidup kita. Dan Tuhan tahu nantinya kita ini mau dipersiapkan menjadi seorang seperti apa. Saran saya adalah, yuk mari kita sama-sama mengikuti prosesnya Tuhan. Kita taat aja kepada Tuhan. Tuhan maunya apa, kita ikutin aja jalannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh sampai kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ikut pimpinan Tuhan, saya yakin dan saya percaya, ya kita akan melihat semuanya, segala sesuatu indah pada waktunya, dan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Mulai dari sekarang, mari kita terus berdoa dan kita terus belajar untuk mau berserah kepada Tuhan. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita minta biar Tuhan yang membimbing kita, memegang tangan kita, sehingga kita bisa melewati prosesnya Tuhan itu sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, sampai pada waktunya tiba kita akan melihat, wow, itu sesuatu banget buat kita. Karena Tuhan sedang mempersiapkan satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan sedang mempersiapkan satu rencana yang indah atas hidup kami. Meskipun awalnya kami merasa itu adalah sesuatu yang keliru, meskipun kami merasa bahwa kami salah memilih, tetapi kami tahu rencana Tuhan itu tidak pernah salah dalam kehidupan kami. Rencana Tuhan itu selalu tepat bagi kami, meskipun kadang prosesnya itu yang tidak enak bagi kami. Tuhan tolong ajarkan kami supaya kami belajar untuk taat kepada Tuhan, mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami. Biarlah Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan anugerah-Mu. Engkau yang pimpin tuntun langkah kami sehari demi sehari untuk melewati hari-hari yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami sudah mendengarkan renungan firman. Engkau terus kuatkan kami. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi saat ini yang masih terus berjalan. Biarlah Tuhan juga yang akan terus
menyertai kami, memberikan kekuatan untuk kami bisa melewati masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.